Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mr. Adit and hello everyone. Hopefully we are always under the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala who gives this life and blessing to us. Amin. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan. I'm Famela Marsha, name 143200073 from 4th semester of English Education. Okay, let's check it out. Okay, number 1. Dari pembahasan tersebut, pertanyaannya yaitu, jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peranan, dan juga manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, jadi jawaban saya, sebelum kita membahas tujuan dan juga manfaat dari supervisi pendidikan, kita ketahui dulu nih apa itu supervisi. Ya, supervisi itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu to supervise atau untuk mengawasi. Nah, supervisi ini jadi merupakan suatu pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru yang sedang dalam proses mengajar, dan juga pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Jadi, dari definisi tersebut, tujuan supervisi yaitu untuk membantu para guru serta para pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif, sehingga kualitas mengajar guru dapat meningkat dan kualitas belajar siswa pun dapat meningkat pula. Nah, jadi supervisi pendidikan ini tuh berperan untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan dan juga memperbaiki kekurangan serta kesalahan yang terjadi dalam proses pendidikan tersebut, sehingga sangat bermanfaat sekali nih untuk meningkatkan mutu pendidikan agar menjadi lebih baik lagi. Number 2. Soalnya yaitu, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jadi jawaban saya begini, pendidikan itu apa sih? Nah, pada hakikatnya pendidikan itu merupakan suatu usaha sadar dan terencana nih untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran ini tuh agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, tentu saja pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Kenapa? Karena dari pendidikan kita mendapatkan sebuah ilmu, pengetahuan, dan juga wawasan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, interaksi pendidikan itu dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, interaksi ini tuh dapat berjalan tanpa rencana tertulis. Ibaratnya, belajar adalah nafas kehidupan itu sendiri. Maksudnya gimana sih belajar adalah nafas kehidupan? Jadi, dimanapun kita berada, kita bisa belajar hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, tidak harus di sekolah. Jadi, ibarat kita sedang bernafas, kita bisa melakukannya dimanapun. Jadi, pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela nih, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yaitu, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dengan terpendidik, seseorang akan menimbang dengan baik dalam membuat suatu keputusan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti itu. Number 3. Soalnya yaitu, apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi? Kemudian siapa dan bagaimana menetapkannya? Dan apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan? Oke, jadi jawaban saya begini. Sebelum kita membahas kode etik profesi, kita harus ketahui dulu apa itu profesi. Profesi itu pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu professus, yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan atau dalam bidangnya. Nah, semua profesi ini tuh, baik keguruan, kedokteran, ataupun profesi lainnya itu, mereka memiliki kode etik tersendiri. Nah, kode etik profesi itu apa sih? Kode etik profesi itu norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi. Nah, jadi tujuannya itu untuk menjadi pedoman, untuk mengarahkan, atau untuk memberi petunjuk kepada masing-masing anggota profesinya untuk dapat
menunjukkan bagaimana seharusnya berbuat, bagaimana seharusnya bersikap, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Jadi kode etik ini tujuannya yaitu untuk menjadi pedoman ya bagi para anggota profesi agar bisa bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Number 4. Soalnya yaitu uraikan 3 tujuan utama dari kode etik profesi. Yang pertama yaitu pedoman bagi setiap anggota profesi, saran kontrol sosial, kemudian mencegah campur tangan pihak luar. Nah, maksudnya bagaimana sih? Sebenarnya ketiga tujuan utama ini itu saling berkesinambungan ya menurut saya. Ya karena pedoman bagi setiap anggota profesi ini juga merupakan saran kontrol sosial dan tentunya mencegah campur tangan pihak luar dong. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kode etik itu kan setiap profesi, baik itu kedokteran, keguruan, maupun profesi lainnya itu memiliki kode etiknya masing-masing. Tentu saja tidak saling mencampuri urusan yang lain gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjadi pedoman bagi setiap anggota profesinya, untuk menjadi aturan untuk bagaimana sih cara bertindak, bagaimana cara menjalankan tugasnya agar efektif dan benar sesuai dengan norma masyarakat, agar bisa diterima, agar bisa beretitude, agar bisa menjaga martabat dalam menjalankan profesinya masing-masing dan bisa diterima di mata masyarakat. The last, number 5. Soalnya yaitu, menurut pendapat Anda, mengapa seorang guru atau setiap guru itu harus mengikuti uji kompetensi guru atau UKG? Jelaskan. Nah, menurut saya, tentu saja setiap guru itu harus dan wajib mengikuti UKG atau uji kompetensi guru. Tujuannya apa sih? Nah, karena UKG ini memiliki tujuan untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan dan juga sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru sehingga dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru dan aspek mana yang perlu ditingkatkan dan siapa saja guru yang perlu mendapat pembinaan secara kontinu atau secara lebih lanjut, sehingga para guru itu mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi, para guru dan setiap guru itu wajib mengikuti UKG. Oke, that's all from me. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.